Halo Sobat Tani sekalian, saat ini saya akan berbagi sedikit khususnya bagi para pemula yang hendak melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian tentang bagaimana menanam jagung. Perlu diketahui bahwa untuk menanam jagung ada satu persoalan yang harus diperhatikan, yaitu satu kelemahan juga untuk budidaya jagung hibrida, yaitu di saat kekeringan atau ketika melakukan usaha penanaman kita diperhadapkan dengan cuaca yang sudah mulai panas. Jadi musim panas sudah mulai berjalan. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan saat ini saya akan berbagi sedikit. Semoga bermanfaat khususnya bagi para pemula. Tapi jangan lupa like dan komen berkaitan dengan kemajuan dan perkembangannya channel ini. Mari kita jalan-jalan. Nah, Sobat Tani sekalian, khususnya bagi para pemula, jagung hibrida itu tidak tahan terhadap kekeringan. Di saat ia berusia 60 hari, apalagi pada masa fase pembentukan bongol sekaligus pengisian biji jagung. Ketika mengalami kekeringan, maka pengisian tidak terjadi secara sempurna, yakni pembentukan biji jagung itu menjadi kecil-kecil karena terhalang kurangnya pasokan air. Nah, untuk itu ketika masuk pada masa kekeringan, tanaman jagung itu akan kelihatan seperti mau mati, layu. Jadi daun-daunnya menjadi kering, pangkal batangnya pun menjadi kering. Jadi secara fisik akan kelihatan sekali bahwa jagung hibrida itu tidak tahan panas. Maka petani akan merugi ketika pada fase seperti ini pembentukan bongol tidak terjadi secara sempurna dan pengisian biji jagung itu tidak secara maksimal. Dan yang kedua, saya mau jelaskan bahwa ketika musim panas, maka pemberian nutrisi pada tanaman jagung itu tidak boleh dilakukan dengan cara penaburan. Kenapa tidak boleh dengan cara penaburan? Karena tanah mengalami kekeringan. Maka saya sarankan alangkah baiknya untuk pemberian nutrisi dilakukan dengan cara pengecoran. Jadi dilakukan dengan cara pengecoran supaya kebutuhan nutrisi untuk pembentukan bongol sekaligus pengisian biji jagungnya paling tidak sesuai dengan yang kita harapkan, walaupun tidak terjadi penyerapan secara sempurna. Karena mengingat cuaca lagi ekstrim, saatnya berjalan musim panas. Jadi yang kedua tentunya harus yang kita perhatikan adalah ketika mengaplikasikan nutrisi ataupun pupuk, maka dilakukan dengan cara pengecoran karena kekeringan. Ini contohnya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah ketika musim kemarau, maka sebaiknya jangan melakukan penanaman bagi rencananya untuk penanaman pada musim yang direncanakan. Kenapa? Ketika saat kemarau atau musim panas berjalan, contohnya seperti lahan yang satu ini sudah dibajak, tetapi tidak memungkinkan untuk penanaman benih jagung. Kenapa? Karena
lagi kekeringan. Sobat tani bisa membayangkan bagaimana keadaan tanah yang kering, kemudian kita melakukan penanaman. Untuk itu, bagi sobat tani sekalian, ketika hendak kita mau melakukan usaha pertanian, menanam jagung hibrida, kita harus memastikan bahwa keadaan satu daerah itu kita tahu betul. Keadaan cuacanya, curah hujan yang tinggi bisa terjadi pada bulan-bulan apa, dan curah hujan yang rendah bahkan tidak memungkinkan hujan dalam satu bulan pada bulan-bulan apa, pada musim-musim apa. Kenapa? Itu akan menghambat, tentunya kita akan merugi ketika kita berspekulasi menanam jagung hibrida. Nah, usia jagung hibrida saya ini sudah berusia 69 hari. Jadi 69 hari ketika keadaan jagungnya seperti ini, sebetulnya masih membutuhkan hujan, karena di luas yang saya tanam ini 1 hektaran, maka tidak memungkinkan bagi saya untuk melakukan penyiraman. Jadi bagi sobat tani sekalian, saya hanya mau menyarankan, berbagi sedikit. Ketika musim panas mulai berjalan atau mulai ada kekeringan, maka sebaiknya kita lakukan pengolahan lahan saja. Jadi kita lakukan pengolahan lahan saja. Kita tidak usah berspekulasi untuk melakukan penanaman. Kenapa? Karena dengan keadaan kekeringan seperti ini, pasti untuk daya tumbuh untuk jagung itu sendiri, kalau direkomendasi kemasan biasanya tertera ada yang 85%, 80%. Kemungkinan ketika kita berspekulasi menanam di saat yang kering seperti ini pasti 50%, 40% ataupun bahkan 30%. Berarti kita merugi karena benih yang kita gunakan itu tentunya benih yang bagus, pasti harga juga yang bagus. Jadi saya anjurkan tidak melakukan penanaman. Nanti tunggu saja ketika curah hujan mulai ada, maka dilakukan penanaman. Jadi yang lebih baik adalah lakukan penggarapan lahan. Jadi lakukan penggarapan lahan, persiapkan lahan ketika cuaca hujan sudah mulai ada, maka lakukan penanaman. Mungkin itu dari saya.